Pernahkah kamu melalui hari di mana semuanya terasa aneh? Keputusan yang biasanya tepat justru berujung masalah. Rezeki mendadak seret, bahkan hati terasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Jangan anggap sepele. Dalam primbon Jawa kuno, ada rahasia yang jarang dibahas, khususnya bagi pemilik weton kliwon. Bukan sekadar mitos, tapi perhitungan waktu yang dipercaya menyimpan benturan energi tak terlihat. Yang mengejutkan, bulan April ini menyimpan 3 hari yang diam-diam berbahaya. Banyak yang tetap nekat menjalani aktivitas penting dan akhirnya menyesal. Apakah kamu termasuk yang tanpa sadar sedang mendekati hari itu? Sebelum kita lanjut, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol subscribe ya nak. Kakek doakan rezekinya lancar, hidupnya tenang, dan hutangnya cepat lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita melangkah lebih dalam, membuka rahasia primbon yang jarang diungkap, mari sejenak kita tundukkan hati, mengingat dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Dan semoga setiap langkah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di channel ini, kita tidak hanya membahas primbon sebagai warisan leluhur, tetapi juga mengaitkannya dengan kebijaksanaan hidup dan tanda-tanda yang sering diabaikan manusia. Tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Semoga dengan saling menyapa, kita dipertemukan dalam kebaikan dan keberkahan. Mari kita mulai membuka tabir yang tersembunyi, karena tidak semua orang berani membahas ini. Dalam warisan primbon Jawa kuno, weton bukan sekedar penanda hari lahir, melainkan cerminan dari getaran hidup yang menyertai seseorang sejak pertama kali menghirup napas di dunia. Dan bagi mereka yang lahir dengan weton kliwon, ada satu hal yang sangat menonjol: energi batin yang kuat, namun tidak selalu stabil. Kliwon dalam hitungan Jawa dikenal sebagai puncak dari siklus pasaran. Ia membawa kekuatan besar, sering dikaitkan dengan intuisi tajam, kepekaan terhadap hal-hal yang tidak kasat mata, hingga daya tarik alami yang membuat seseorang terlihat berbeda dari yang lain. Namun di balik itu semua, tersimpan sisi lain yang jarang disadari. Energi kliwon ibarat api dalam sekam. Jika selaras, ia bisa menjadi sumber keberuntungan, kemudahan rezeki, dan ketajaman dalam mengambil keputusan. Tapi jika bertabrakan dengan waktu yang tidak tepat, justru bisa berbalik menjadi beban yang berat. Inilah yang sering terjadi tanpa disadari. Memasuki bulan April, dalam perhitungan primbon yang lebih dalam, dipercaya terjadi pergeseran energi alam. Bukan sekedar pergantian bulan biasa, tetapi adanya perubahan arah getaran yang mempengaruhi keseimbangan batin manusia, terutama bagi mereka yang memiliki weton dengan energi kuat, seperti kliwon. Di fase ini, pemilik weton kliwon menjadi lebih sensitif. Hal-hal kecil bisa terasa lebih berat, pikiran lebih mudah gelisah, bahkan keputusan yang biasanya diambil dengan yakin bisa berubah menjadi keraguan yang berujung kesalahan.
Tidak sedikit orang yang mengaku tanpa sebab yang jelas tiba-tiba mengalami rencana yang sudah matang mendadak berantakan. Komunikasi dengan orang terdekat menjadi tegang. Perasaan tidak nyaman seolah ada yang tidak beres. Semua itu sering dianggap kebetulan. Padahal dalam primbon itu adalah tanda bahwa energi diri sedang tidak selaras dengan waktu. Lebih dalam lagi, primbon menyebut bahwa kliwon memiliki keterkaitan kuat dengan pintu gaib waktu. Sebuah istilah yang menggambarkan momen-momen tertentu di mana batas antara energi baik dan kurang baik menjadi sangat tipis. Pada saat inilah seseorang harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Sayangnya, banyak yang tidak menyadarinya. Mereka tetap menjalani hari seperti biasa, mengambil keputusan besar tanpa pertimbangan, memulai usaha baru tanpa melihat waktu, bahkan melakukan perjalanan jauh di saat energi tidak mendukung. Dan hasilnya bukan hanya kegagalan, tapi seringkali meninggalkan penyesalan yang dalam. Padahal, jika memahami sejak awal, semua itu bisa dihindari. Bukan berarti harus takut menjalani hidup, tetapi lebih kepada belajar membaca tanda. Karena dalam filosofi Jawa, hidup bukan hanya tentang seberapa keras kita berusaha, tetapi juga seberapa bijak kita menempatkan diri dalam alur waktu. Inilah yang membedakan primbon sejati dengan sekedar ramalan biasa. Primbon bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap waktu memiliki rasa dan arahnya sendiri. Dan bagi pemilik weton kliwon, memahami ini adalah kunci agar tidak salah langkah. Karena ketika energi diri bertemu dengan waktu yang tidak selaras, disitulah awal dari berbagai ujian yang sering datang tanpa diduga. Hari pertama dari 3 hari terlarang ini seringkali menjadi jebakan yang paling halus. Tidak ada tanda besar, tidak ada peristiwa mencolok. Semuanya terlihat biasa saja. Langit tetap cerah, aktivitas berjalan normal, bahkan hati terasa cukup tenang. Namun, justru disitulah letak bahayanya. Dalam primbon Jawa, hari pertama ini disebut sebagai fase tipu rasa. Sebuah kondisi di mana energi waktu tidak benar-benar selaras dengan weton kliwon, tetapi belum menunjukkan dampak secara nyata. Ibarat air yang tampak tenang di permukaan, padahal arus di bawahnya mulai bergerak tidak beraturan. Banyak orang yang terjebak di fase ini. Mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua rencana tetap dijalankan. Keputusan besar tetap diambil. Bahkan langkah-langkah penting dalam hidup dimulai tanpa rasa ragu sedikitpun. Padahal, menurut perhitungan primbon, justru di hari inilah benih-benih masalah mulai ditanam. Misalnya, seseorang memulai usaha di hari tersebut. Di awal mungkin terlihat lancar, tidak ada hambatan berarti. Namun beberapa hari atau minggu kemudian, masalah mulai bermunculan. Pelanggan berkurang, keuangan tidak stabil, bahkan muncul konflik yang tidak terduga. Atau dalam hubungan, percakapan kecil yang terjadi di hari itu bisa menjadi awal dari kesalahpahaman panjang. Kata-kata yang seharusnya biasa saja tiba-tiba terasa menyakitkan.
Sikap yang awalnya ringan berubah menjadi beban di kemudian hari. Inilah yang dimaksud dengan energi yang tidak langsung terasa, tetapi pasti bekerja. Lebih dalam lagi, hari pertama ini sering mempengaruhi kejernihan pikiran. Bukan berarti seseorang menjadi bodoh, tetapi lebih kepada ketajaman insting yang sedikit melemah. Pemilik weton kliwon yang biasanya peka justru menjadi kurang waspada. Keputusan yang diambil cenderung terlalu terburu-buru, kurang dipertimbangkan secara matang, dipengaruhi emosi sesaat. Dan anehnya, semua itu terasa seperti keputusan yang benar pada saat itu. Itulah sebabnya banyak orang baru menyadari kesalahannya setelah semuanya terjadi. Primbon mengajarkan bahwa hari pertama ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diwaspadai dengan kesadaran penuh. Jika di hari tersebut muncul keinginan besar untuk memulai sesuatu yang penting, sebaiknya ditahan sejenak. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi lebih baik ditunda hingga energi waktu kembali selaras. Selain itu, penting juga untuk menjaga ucapan, karena di fase ini, kata-kata memiliki kekuatan yang lebih tajam dari biasanya. Apa yang diucapkan bisa lebih mudah menyinggung, lebih mudah disalahartikan, dan lebih sulit diperbaiki. Banyak konflik besar justru berawal dari hal kecil di hari seperti ini. Yang menarik, dalam beberapa ajaran primbon lama, hari pertama ini juga disebut sebagai pembuka jalan. Artinya, apa yang dilakukan di hari tersebut akan membuka arah untuk hari-hari berikutnya. Jika langkah awal sudah keliru, maka arah selanjutnya pun ikut menyimpang. Inilah yang membuat hari pertama terlihat ringan, tetapi sebenarnya sangat menentukan. Sayangnya, karena tidak ada tanda nyata, kebanyakan orang mengabaikannya. Mereka lebih percaya pada apa yang terlihat daripada apa yang dirasakan. Padahal, bagi mereka yang peka, akan ada sinyal-sinyal halus. Hati terasa sedikit tidak tenang, pikiran mudah terpecah, muncul keraguan kecil yang sulit dijelaskan. Sinyal-sinyal ini sering diabaikan, padahal itulah peringatan awal. Disinilah kebijaksanaan diuji. Apakah seseorang mau berhenti sejenak mendengarkan tanda-tanda tersebut, atau tetap melangkah dengan keyakinan yang sebenarnya rapuh? Karena sekali langkah diambil di hari ini, maka roda peristiwa mulai berputar, dan seringkali tidak bisa dihentikan begitu saja. Jika hari pertama adalah awal yang samar, maka hari kedua adalah puncaknya. Inilah fase di mana energi yang sebelumnya tersembunyi mulai menunjukkan bentuknya secara nyata. Bagi pemilik weton kliwon, hari ini sering disebut sebagai titik benturan, pertemuan antara energi diri dan energi waktu yang tidak selaras. Dalam primbon Jawa kuno, hari kedua ini diibaratkan seperti angin besar yang datang setelah udara terasa pengap. Tanda-tandanya mulai jelas, tetapi seringkali datang terlambat untuk dihindari jika sejak awal tidak waspada. Energi pada hari ini bersifat menekan, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Pikiran menjadi lebih mudah kacau, emosi lebih cepat terpancing, dan keputusan yang diambil cenderung tidak seimbang. Banyak orang yang mengalami hal-hal seperti tiba-tiba muncul masalah yang tidak direncanakan. Kesempatan yang sudah di depan mata justru hilang begitu saja.
Konflik kecil berubah menjadi besar dalam waktu singkat. Semua ini bukan tanpa sebab. Dalam hitungan primbon, hari kedua adalah saat di mana arah energi bertolak belakang dengan karakter Kliwon. Seolah-olah apapun yang dilakukan selalu terasa tidak pas. Yang lebih berbahaya adalah rasa percaya diri yang justru meningkat di waktu yang salah. Seseorang bisa merasa sangat yakin dengan keputusannya, merasa semuanya berada dalam kendali, padahal sebenarnya sedang berada di titik paling rentan. Inilah yang sering disebut sebagai ketenangan semu. Banyak keputusan besar yang diambil di hari ini justru berujung penyesalan. Misalnya, menyetujui kerjasama tanpa pertimbangan matang, mengeluarkan uang dalam jumlah besar tanpa perhitungan, mengambil langkah emosional dalam hubungan. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, barulah muncul kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres sejak awal. Hari kedua juga membawa ujian dalam bentuk godaan. Bukan hanya godaan materi, tetapi juga godaan ego dan emosi. Seseorang dengan mudah terpancing amarah, merasa tersinggung, atau ingin membuktikan sesuatu secara berlebihan. Padahal dalam kondisi energi seperti ini, setiap reaksi berlebihan justru memperbesar dampak negatifnya. Dalam ajaran primbon yang lebih dalam, hari ini juga dikaitkan dengan terbukanya jalur konflik. Artinya, potensi gesekan dengan orang lain menjadi lebih tinggi. Bahkan dengan orang yang biasanya akur sekalipun, bisa terjadi kesalahpahaman yang tidak terduga. Yang awalnya hanya perbedaan kecil, bisa berubah menjadi pertengkaran yang sulit diselesaikan. Lebih dari itu, hari kedua juga mempengaruhi arah langkah. Apapun yang diputuskan di hari ini cenderung membawa dampak jangka panjang. Jika salah langkah, efeknya bisa terasa hingga jauh ke depan. Itulah sebabnya, dalam primbon Jawa, hari ini sering diperingatkan sebagai hari untuk menahan diri, menahan ucapan, menahan emosi, dan yang paling penting, menahan keputusan besar. Namun sayangnya, justru disinilah banyak orang gagal. Karena dorongan untuk bertindak terasa sangat kuat, seolah ada energi yang mendorong untuk segera melakukan sesuatu, mengambil langkah, atau menyelesaikan masalah dengan cepat. Padahal itulah ujian sesungguhnya. Apakah seseorang mampu mengendalikan diri di tengah tekanan atau justru terbawa arus dan memperburuk keadaan? Bagi mereka yang tidak memahami, hari ini akan terasa seperti hari penuh masalah. Tapi bagi yang mengerti, ini adalah hari untuk diam, mengamati, dan menjaga diri sebaik mungkin. Karena badai tidak bisa dihentikan, tetapi kita masih bisa memilih untuk tidak berlari ke tengahnya. Dan satu hal yang sering terlupakan, apa yang terjadi di hari kedua ini hampir selalu menjadi penentu apakah seseorang akan masuk ke fase penyesalan atau berhasil melewatinya dengan selamat. Pilihan itu ada pada setiap langkah yang diambil. Jika hari pertama adalah awal yang tersembunyi, dan hari kedua adalah puncak benturan, maka hari ketiga adalah saat di mana semuanya mulai terasa nyata. Inilah fase hasil, fase di mana apa yang telah ditanam sebelumnya mulai menunjukkan akibatnya. Dalam primbon Jawa, hari ketiga sering disebut sebagai panen rasa. Bukan panen dalam arti keberuntungan, tetapi panen dari setiap langkah, ucapan, dan keputusan yang telah dilakukan di hari-hari sebelumnya.
Bagi pemilik weton kliwon yang tidak menyadari atau mengabaikan peringatan, hari ini sering datang dengan rasa yang berat. Bukan hanya karena masalah yang muncul, tetapi karena kesadaran yang datang terlambat. Mulai terasa bahwa ada yang tidak beres. Hal-hal yang sebelumnya tampak kecil, kini membesar. Keuangan yang mulai goyah, rencana yang semakin menjauh dari harapan, hubungan yang terasa renggang tanpa sebab yang jelas, dan yang paling terasa adalah beban di dalam hati. Perasaan gelisah, penyesalan, bahkan kebingungan sering muncul bersamaan. Seseorang mulai mengingat kembali apa yang telah dilakukan, keputusan yang diambil, kata-kata yang diucapkan, langkah yang dipilih. Dan disitulah muncul satu pertanyaan yang sering terlambat. Seandainya waktu bisa diulang, namun waktu tidak pernah kembali. Inilah yang membuat hari ketiga terasa lebih berat dibanding hari sebelumnya. Karena di hari ini, seseorang tidak hanya menghadapi masalah, tetapi juga menghadapi dirinya sendiri. Dalam ajaran Primbon Jowo yang lebih dalam, hari ketiga ini juga disebut sebagai fase terbukanya kesadaran. Energi yang sebelumnya menutupi kejernihan mulai perlahan menghilang, digantikan dengan pemahaman yang datang sedikit demi sedikit. Namun ironisnya, pemahaman itu datang setelah semuanya terjadi. Banyak orang yang di hari ini mulai menyadari tanda-tanda yang sebelumnya mereka abaikan. Rasa tidak nyaman di hari pertama, keraguan kecil yang sempat muncul, dorongan emosional yang tidak biasa di hari kedua. Semua itu kini terasa jelas, seperti potongan puzzle yang akhirnya tersusun. Namun, penyesalan tetaplah penyesalan. Tidak jarang di hari ini seseorang merasa kehilangan arah. Bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena langkah yang sudah diambil sulit untuk diperbaiki. Disinilah kekuatan mental dan spiritual benar-benar diuji. Apakah seseorang akan larut dalam penyesalan atau mulai bangkit dan memperbaiki diri? Primbon Jowo tidak pernah mengajarkan untuk berhenti di rasa menyesal. Justru sebaliknya, hari ketiga ini adalah titik balik. Sebuah kesempatan untuk memahami bahwa setiap waktu memiliki pelajaran. Bahwa kesalahan bukan akhir, tetapi pengingat agar ke depan lebih bijak. Namun ada satu hal penting yang sering dilupakan. Di hari ketiga ini, meskipun dampak sudah terasa, sebenarnya energi mulai kembali stabil. Artinya, ini adalah waktu yang tepat untuk mulai menata ulang diri. Bukan untuk mengambil keputusan besar, tetapi untuk merenung dan introspeksi, memperbaiki hubungan yang sempat retak, menenangkan pikiran dan hati. Karena jika di hari ini seseorang masih terbawa emosi atau terus memaksakan keadaan, maka dampaknya bisa semakin panjang. Sebaliknya, jika mampu menahan diri dan menerima dengan lapang, maka perlahan keadaan akan membaik. Yang menarik, dalam beberapa ajaran Primbon Lama, hari ketiga ini juga dianggap sebagai gerbang pembelajaran. Artinya, siapa yang mampu melewati fase ini dengan kesadaran akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hidupnya sendiri.
Namun siapa yang mengabaikannya bisa saja mengulang kesalahan yang sama di waktu yang berbeda. Itulah sebabnya hari ketiga bukan hanya tentang penyesalan, tetapi juga tentang pilihan. Pilihan untuk terus terjebak dalam kesalahan atau bangkit menjadi pribadi yang lebih bijak. Karena pada akhirnya bukan waktu yang menentukan segalanya, tetapi bagaimana kita memahami dan menjalani waktu itu sendiri. Setelah memahami bagaimana 3 hari tersebut bekerja, dari awal yang tersembunyi, puncak benturan, hingga penyesalan yang datang belakangan, muncul satu pertanyaan penting. Apakah semua ini bisa dihindari? Jawabannya, bisa. Primbon Jawa sejatinya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai tuntunan agar manusia lebih selaras dengan waktu dan lebih bijak dalam melangkah. Terutama bagi pemilik weton kliwon yang memiliki energi kuat namun sensitif, menjaga keseimbangan adalah kunci utama. Langkah pertama yang paling penting adalah kesadaran. Banyak orang terjebak bukan karena mereka tidak mampu menghindar, tetapi karena mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Ketika kamu sudah mengetahui bahwa ada hari-hari yang kurang baik, maka bijaklah dalam menyikapinya. Jika memungkinkan, hindari mengambil keputusan besar di hari-hari tersebut. Tunda sejenak rencana penting seperti memulai usaha baru, menandatangani perjanjian, mengambil keputusan besar dalam hubungan, bepergian jauh dengan tujuan penting. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi memberi jeda adalah bentuk kehati-hatian. Langkah kedua adalah menjaga ucapan dan emosi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di hari-hari ini energi cenderung membuat seseorang lebih mudah terpancing. Kata-kata yang keluar tanpa dipikir bisa meninggalkan luka yang sulit diperbaiki. Karena itu, lebih baik berbicara seperlunya dan memilih diam saat emosi mulai naik. Ingat, tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua perasaan harus diungkapkan saat itu juga. Kadang, menahan diri adalah bentuk kekuatan terbesar. Langkah ketiga adalah memperkuat batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kondisi, manusia tetap membutuhkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Perbanyak doa, zikir, dan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika hati terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketenangan akan datang dan langkah menjadi lebih terarah. Tidak perlu amalan yang rumit, cukup memohon perlindungan dari hal-hal buruk, meminta petunjuk dalam setiap keputusan, menenangkan hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah keempat adalah bersedekah dan berbuat kebaikan. Dalam banyak ajaran Jawa dan juga nilai-nilai spiritual, sedekah dipercaya mampu menjadi penyeimbang energi, bukan karena jumlahnya, tetapi karena keikhlasan di dalamnya. Dengan berbagi kepada sesama, hati menjadi lebih ringan dan potensi hal-hal buruk dapat diminimalisir. Sekecil apapun kebaikan, tetap memiliki dampak. Langkah kelima yang tidak kalah penting adalah mengenali tanda-tanda dalam diri sendiri. Setiap orang sebenarnya diberi rasa untuk mengenali keadaan. Hanya saja seringkali diabaikan. Jika tiba-tiba hati terasa tidak tenang tanpa sebab, pikiran terasa kacau, muncul keraguan yang tidak biasa, jangan dipaksakan. Berhenti sejenak, tarik napas, tunda keputusan. Karena bisa jadi itu adalah sinyal bahwa waktunya belum tepat. Primbon yang sesungguhnya tidak memaksa manusia untuk takut pada waktu, tetapi mengajarkan untuk menghormati waktu. Karena waktu memiliki irama, dan manusia yang bijak adalah mereka yang mampu menyesuaikan langkahnya dengan irama tersebut. Yang perlu diingat, semua ini bukan jaminan bahwa hidup akan selalu bebas dari masalah. Ujian tetap akan datang, karena itulah bagian dari kehidupan.
Namun dengan kehati-hatian, kesadaran, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengurangi resiko dan melewati setiap fase dengan lebih tenang. Pada akhirnya, bukan tentang menghindari hari buruk sepenuhnya, tetapi tentang bagaimana kita tetap kuat, tetap tenang, dan tetap berada di jalan yang benar meskipun waktu sedang tidak berpihak. Karena hidup bukan hanya soal apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Sahabat semua, hidup ini ibarat perjalanan panjang di antara siang dan malam, terang dan gelap, untung dan ujian. Tidak semua jalan selalu mulus dan tidak semua waktu membawa kemudahan. Namun, satu hal yang pasti, setiap detik yang kita jalani selalu menyimpan makna bagi mereka yang mau memahami. Primbon Jowo bukan sekedar warisan lama yang penuh misteri, tetapi cermin kebijaksanaan yang mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap waktu, lebih halus dalam melangkah, dan lebih dalam merasakan kehidupan. Bagi pemilik weton Kliwon, 3 hari yang telah kita bahas bukanlah sesuatu untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Karena sejatinya bukan harinya yang membawa kesialan, tetapi ketidaksiapan kita dalam menyikapi waktu itulah yang sering menjadi awal dari penyesalan. Ketika kita belajar untuk menahan diri, menjaga ucapan, dan tidak memaksakan kehendak di saat yang kurang tepat, disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Dan ketika hati kita tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta lisan kita senantiasa basah dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada waktu yang benar-benar buruk. Karena cahaya petunjuk akan selalu ada bagi mereka yang mau mendekat. Sahabat, tidak semua tanda datang dengan suara yang keras. Sebagian hadir dalam bisikan halus di dalam hati, dan mereka yang mampu mendengarnya adalah mereka yang akan selamat dari langkah yang keliru. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi kepekaan, dijauhkan dari kesalahan yang sama, dan selalu dilindungi dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada orang-orang terdekatmu. Karena bisa jadi satu informasi ini mampu menyelamatkan langkah seseorang dari penyesalan yang tidak perlu. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih membuka mata hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.